Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aryani Imran dari Unit Kerja SLB Negeri Pambuang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Majene. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangat banyak memberikan pelajaran dan pengajaran kepada saya. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya selama ini percaya bahwa tindakan-tindakan yang saya lakukan dapat merubah perilaku siswa. Akan tetapi, ternyata perubahan itu hanya bersifat sementara karena didasari oleh rasa takut. Yang kedua, saya belum sepenuhnya sadar bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah rendahnya motivasi siswa sehingga mereka pasif dalam pembelajaran. Hal ini kadang membuat saya merasa kesal karena mereka lambat dalam memahami materi yang saya sampaikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat merekonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, yaitu menghargai perbedaan karakteristik setiap murid. Setiap murid tentu terlahir berbeda. Setiap individunya, mereka memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, tidak perlu memberikan hukuman agar anak merubah perilakunya. Cukup dengan memberikan teladan agar mereka dapat melihat kemudian menirunya. Berubah dari segi perilaku. Yang pertama, saya berusaha menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Dan kodrat zaman berkaitan dengan upaya guru dalam menuntun murid sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Melalui observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan memahami potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk lebih baik adalah pemikiran siswa dewasa. Yang pertama yaitu menggunakan sistem pendidikan yang menuntun bukan mengikut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian, tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek
budi pekerti. Kebiasaan yang baik akan selalu saya teladankan agar murid menjadi pribadi yang baik. Yang terakhir yaitu penerapan konsep merdeka belajar. Memberikan murid kebebasan untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid dapat dibimbing dan diarahkan sesuai dengan program. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem amom, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.